Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 22 ayat 28 dengan judul Menghormati Allah dalam Penderitaan. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jangan mengutuk Allah dan jangan menyumpahi pemimpin bangsamu. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian terakhir dalam pasal 22 dengan judul Perikop Berbagai Peringatan tentang Kekudusan, kita akan melihat beberapa hukum yang mengatur relasi yang kudus antara bangsa Israel dengan Allah dan para pemimpin Israel. Pada ayat 28, hukum menuliskan tentang dua sikap, yaitu janganlah mengutuk Allah dan jangan menyumpahi pemimpin bangsamu. Pada masa Timur dekat kuno, sikap mengutuki Allah menjadi sesuatu yang umum terjadi. Bangsa Israel yang baru saja keluar dari tanah Mesir telah dipengaruhi oleh tradisi politeistis atau menyembah banyak dewa yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Contoh dalam Alkitab yaitu istri Ayub yang mengatakan, "Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Ayub 2 ayat 8. Sikap ini biasanya muncul ketika seseorang sedang mengalami penderitaan dan menganggap bahwa penderitaan terjadi karena dewa gagal melindunginya, sehingga ia dapat menyembah dewa lain yang dianggap lebih kuat. Dengan demikian, pada masa itu seseorang dapat memberkati dewa yang menjadikan ia kaya, sehat, dan lain-lain, dan mengutuki dewa yang menjadikan ia hidup dalam penderitaan. Saudara, sikap mengutuki atau halal, yaitu memandang rendah, menghina Allah, masih menjadi suatu pola yang tanpa sadar masih dipraktikkan sampai saat ini. Misalnya saja ketika kita mengalami peristiwa di luar kendali, seperti sakit penyakit, bisnis yang gagal, bencana alam, dan lain sebagainya, mungkin kita mempertanyakan kasih dan keadilan Allah, seakan-akan kita tahu akan masa depan jauh lebih baik daripada Allah. Sikap ini merupakan sikap merendahkan Allah dan dapat menjadikan kita kehilangan iman kepadanya. Dengan demikian, mari kembali mengevaluasi setiap respon yang kita tunjukkan ketika terjadi peristiwa di luar kendali kita. Peristiwa yang terjadi di luar kendali kita merupakan bagian dari rencana Allah atau cara Allah menumbuhkan iman kepadanya, serta membentuk karakter seperti kesabaran, rendah hati, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari responi peristiwa tersebut dengan ucapan syukur kepada Allah sebab kita mengimani bahwa Allah memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana kita merespon setiap situasi yang terjadi di luar kendali kita? Jika kita masih mempertanyakan karakter serta rencana Allah bagi hidup kita, maka mari datang kepadanya dan meminta ampun, lalu mintalah Allah menolong kita agar dapat senantiasa menghormatinya dalam setiap situasi kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih. Engkau Allah yang heran, Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini pun Engkau tetap menuntun kami, mengingatkan kami Tuhan akan sikap hati yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Mari jika ada Tuhan respons yang salah ketika kami berada di dalam penderitaan Tuhan, ampuni kami Tuhan, terus bentuk kami, terus sucikan kami, terus ubah kami Tuhan sehingga kami menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan dan juga menguatkan kami, dan juga kami akan menjalani hari ini Tuhan dengan pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Biar apapun yang kami kerjakan, biar Allah saja yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, saat menjalani hari bersama dengan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.